Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviesti. Pertanyaan saya, berdosakah dan bolehkah seorang istri meminta berpisah jika suami tidak melaksanakan sholat lima waktu? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi Bu atau bapak-bapak belakang? Ya, selamat Pak ada. Tadi itu ya boleh Ustaz atau berdosa ke seorang istri Ustaz kalau dia minta cerai saja karena suami ini tidak sholat waktu. Iya. Bagus ya. Ada masalah Bu? Tengah-tengah ada pertanyaan silakan. Atau bapak belakang? Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya ya, kami persilakan kepada guru kita. Pertama Ustaz Tasbih Masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ya, mohon izin untuk kembali kita berbagi, ya, share. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dari Ibu Novi adalah pertanyaan kita semua, dan sebagian besar dari kita pun juga sebenarnya berada di wilayah itu. Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya yang tidak mau diminta untuk sholat? Yang jelas, satu sama lain di antara kita adalah pintu surga. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Bukan baru kemarin, bukan karena dijodohkan, bukan karena ini itu. Kata Allah, telah Allah tetapkan skenario perjalanan hidup kita akan disandingkan, digandengkan dengan keadaan seperti itu bihomsina alfasana, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, telah Allah tetapkan ibu akan didampingi oleh suaminya. Itu sudah Allah tetapkan seperti itu. Meski dari berbanyak opsi yang lain, ya bukan hanya satu saja, tapi kita anggaplah sudah berada dalam satu rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita menjadi orang yang menyerah. Ada senjata yang sangat luar biasa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau suami kita masih malas sholat Bu, masih wajar. Ini kisah kehidupan Putri Dzulqarnain. Putri Dzulqarnain, satu orang putri raja, putri tunggal, pewaris kerajaan yang paling cantik di negeri itu. Ketetapan Allah bahwasanya nanti kerajaan itu akan goyang, kerajaan itu terancam akan runtuh, dan akan diselamatkan oleh seorang gangster yang menyelamatkan kerajaan itu. Seorang yang kasar, seorang yang buruk rupa, seorang yang keras perangai dan sebagainya. Alhamdulillah bisa selamat. Begitu diselamatkan kerajaan itu, maka raja beritahu, tidak ada yang bisa saya berikan kecuali memenuhi semua permintaan Anda. Maka dia katakan, tidak ada juga yang lain yang saya minta kecuali dinikahkan dengan putri raja. Bayangkan, ini langit dan bumi loh. Suaminya dia yang paling kasar di situ, dia yang paling jelek di situ, dia yang paling segala-galanya.
dengan disandingkan dengan istri yang paling lembut, yang paling cantik, putri raja. Tapi aneh, berjalan rumah tangganya sampai 2 tahun kelihatan bahagia. Hebat kan? Kelihatan bahagia. Maka teman-temannya yang lain yang dikemasi dengan istilah reoni zaman anak sekarang. Jadi hati-hati, Tongki juga itu dengan reoni. Ya, banyak sisi yang perlu dijaga, bukan mau dihentikan, yang mau dijaga. Jangan sampai CLBK, jangan sampai ini dan sebagainya. Ternyata reunian yang dibuat teman-temannya Putri Dzulkarnain adalah untuk dia tanya kepada Putri Dzulkarnain, kelihatan kita bahagia sekali, kami jadi cemburu. Bisa tak itu bahagia didampingi dengan seorang suami yang kasar, buruk, rupa keras dan sebagainya. Maka Putri Dzulkarnain beritahu, alhamdulillah Allah kuatkan saya dan saya bahagia. Terus dia berkata, tidakkah kamu kemudian ingin meminta untuk bercerai, untuk dicarikan laki-laki yang lain? Maka dia menangis. Ketika dia menangis, teman-temannya akhirnya salah tingkah. Maka dia tanya, boleh tolong jelaskan kepada kami kenapa kita menangis? Maka dia katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaruh pintu surga di tengah-tengah rumah saya. Saya kecewa dengan kalian, teman-teman saya. Kalian datang ingin menghancurkan pintu surga itu. Kalian datang ingin menyingkirkan pintu surga itu. Biarkan pintu surga itu tetap di rumah saya. Saya ingin masuk ke dalam surga melalui takdir yang telah Allah tetapkan kepada saya. Kalau kita bilang gagal, ternyata hadiah yang Allah berikan kepada Asiyah. Jadi kalau santri kami mau menikah, pesannya kami cuma 2, doanya kami cuma 2. Ya, kun Aisyah dan Asiyah. Jadilah kamu salah satu di antara 2. Kalau kamu tidak bisa menjadi Aisyah kan istrinya Rasulullah, suaminya pasti luar biasa. Tapi kalau kamu tidak dapat yang seperti Rasul, jadilah kamu seperti Asiyah. Siapa itu Asiyah? Istrinya Fir'aun. Adakah yang lebih jahat dari Fir'aun? Tidak ada. Tapi ternyata Asiyah hebat. Wanita yang perlu menjadi menjadi ibrah pelajaran semua wanita. Bahkan dia mampu kemudian bertahan kuat di situ sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan di akhirat nanti, di jannah, di akhirat nanti kita semua akan cemburu ketika dilangsungkan walimatul urs. Hanya ada 1 pesta pengantin di dalam surga. Kalau kita sudah berada di jannah, amin. Hanya ada 1 pesta pernikahan di sana, yaitu Asiyah yang dulu dizalimi, dianiaya, hancur hatinya dan sebagainya, akan dinikahkan langsung di hadapan ahlul jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau keadaan itu sudah berlaku, tapi sekali lagi jangan menyerah. Ada lagunya tuh? Jangan menyerah, jangan menyerah. Apa kalian itu dulu? Ditarik lagi pulsa 100.000. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita menyerah. Bagaimana supaya kita tidak menyerah? Satu yang kita lupa, ya, kita doakan dia. Allah rindu air mata kita. Allah ingin membayar mahal air mata itu. Semua timbal balik begitu, suami juga. Seharusnya ada suami yang bertanya, bagaimana kalau kami suami mau begitu? Suami juga perlu kemudian ambil posisi bertahan untuk menangis. Jangan bilang laki-laki itu menangis manja. Tidak. Laki-laki kuat adalah dia fursatun fil nahar wa ruhbatun fil lail. Laki-laki hebat itu seperti perkasa penunggang kuda pasukan yang siap tempur di siang hari, malam hari dia doa di samping tempat tidurnya istri.
Ini namanya nikah batin. Dia kata, dan kita harus selalu saling merindukan. Ibu kita juga doa begitu, bapak kita juga begitu. Satu yang kita lupa, kita tidak mau dicela, tapi kita tidak mau menghindari celaan. Bagaimana supaya kita bisa dihindarkan itu? Adakah yang bisa menjamin kita untuk dihindarkan dari celaan? Tidak ada. Tapi Rasul beritahu, "Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah." Narik kota calla alaita ilona puang Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kita gelar sajadah. Bahkan dia yang mabuk suami kita, bahkan dia yang baru sudah marah, di sampingnya kita gelar sajadah. Tengah malam kita curhat kepada Allah. Jangan curhat di Facebook, curhat kepada Allah. Jadi ini wirid sederhana. Ulang-ulang selalu wirid itu. Ya. Ya Latif tuflina. Diulang dihayati, jangan berhenti sebelum suku benar-benar mentok sampai ada perasaan getaran dan kita mau menangis. Artinya apa tadi? Ya Latif. Sambil kita curhat, ya Latif, ya Allah yang maha lembut, berkumpul kelembutan di sisimu ya Allah. Engkau yang maha sempurna, kelembutan itu sempurna di sisimu ya Allah. Sementara kodong suamiku kasar, sementara kodong rumah tanggaku seperti ini. Ya Allah, kami juga rindu ya Allah. Saya rindu ya Allah mendengarkan panggilan sayang dari suami saya ya Allah. Rindu Kak kodong. Ya Allah, akankah saya menemui kematian saya dalam keadaan seperti ini? Kalau sekiranya itu bisa menjadi pengobat rindu saya, meskipun sekali ya Allah, sebelum kematian, izinkan dia suami saya memanggil saya dengan cinta, dengan sayang, dia usap kepala saya. Kalau itu bisa menjadi penyejuk mata saya, izinkan sekali saja ya Allah. Sebelum saya meninggal dunia, saya ingin melihat kemudian suami saya juga sholat. Maka tidak ada kata berhenti. Suami juga dia doa begitu kepada istrinya, ya Allah, saya akui tangan saya kasar. Ya Allah, saya akui lisan saya kasar macam nih kodong di kerja. Istriku sudah capek, susah dan sebagainya, pulang-pulang kok saya mau marah saja bawaannya. Ya Allah, ini bukan maunya saya, tapi ternyata ini sifat buruk saya. Saya akui ya Allah. Ya Latif tuflina ya Allah. Merenutuk kasih kuang rindu juga saya ya Allah. Ya Allah, lembutkan tangan ini sehingga Engkau berikan kesempatan kepada saya sebelum kematian datang. Saya usap kepala istri saya. Saya dekat dia dalam cinta. Izinkan saya menggapai, izinkan saya menggandeng tangannya sampai di jannah. Ya Allah, saya sadari lisan saya yang suka macalah. Ya Allah, kalau kata cinta itu mahal, kalau kata sayang itu sangat susah. Ya Allah, sebelum saya meninggal dunia, izinkan saya panggil sayang dan cinta kepada mereka. Sekali lagi, mereka adalah surga kita. Istri yang cerewet adalah surga bagi suami. Suami yang pemarah adalah surga bagi istri. Bahkan Al-Quran lo menjelaskan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Sudah Allah beritahu, ibtalahum, nauji kipola ta'ala. Famar radiya, maka apabila, maka yang diminta dalam rumah tangga adalah ridho. Famar radiya, apabila dia sebagai seorang istri ridho menerima takdir Allah, ya Allah, takdirku mikodong ini saya jalani, saya kuatkan saya. Famar radiya, kalau dia ridho, falahur ridho, Allah ridho sama dia. Kalau Allah sudah ridho sama kita, masya Allah, tidak ada masalah bagi kita. Maka nanti kemudian di akhirat, terkadang di akhirat setiap orang beritahu, ya Allah, seperti ini ganjaran ketika saya sabar. Itu kan kajiannya lebih dalam lagi dijelaskan. Ya, inna yaumal qiyamah yudaul mizan fayu'ta bi alil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diyan hatta yatamanna alul afiyah. Bahkan Bu Tabib, anggaplah sekiranya ada rumah tangga yang romantis, yang tidak pernah bertengkar di dunia, ketika di akhirat la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diyan hatta yatamanna alul afiyah. Nah, cemburu itu yang tidak pernah, istri yang tak pernah dimarahi suaminya, dia cemburu melihat istri yang selalu dimarahi suaminya, tapi dia tegar, dia bilang,
seperti itu ganjarannya, dia mulia hari ini di akhirat. Kalau saya tahu, lebih baik saya dimarahi selalu di dunia. Iya, dicemburui Ki. Maka pandangan kita ini adalah pandangan akhirat. Ya, maka Masya Allah, kampus IAIN Palopo bukan hanya bertugas untuk mengisi rongga kepalanya anak kita, tapi mengisi rongga dadanya, mengisi imannya, mengisi hatinya. Saya yakin teman-teman dosen ini, Ustaz Kaprodi ini dia juga di pondok pesantren Temboro. Ya. Saya kemarin dapat bocoran dari kiai saya. Kemarin ada kiai datang, dia bilang, wah itu alumni Temboro itu, tapi kok enggak tengok-tengok saya datang di Palopo. Ya insya Allah kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sering dimotivasi sama beliau. Tugasnya dosen itu bukan cuma isi kepalanya anak-anak. Kalau dia cerdas tapi hatinya kosong, akhirnya dia jadi koruptor, akhirnya dia jadi tukang palak apa misalnya. Tapi kalau hatinya bersih, ini dikodong yang dia rindu dosen-dosen, terutama guru kami. Saya, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh buat cerita 2 menit. Saya ketika seperti ini atau ceramah khutbah, saya kirimkan Al-Fatihah senantiasa guru saya, Prof. Said, guru saya, ya, Prof. Muhammad, guru-guru saya kirimkan Al-Fatihah semua kepada mereka. Kenapa? Saya bilang, tidak pernah kodong minta uang kok biar 5.000. Dia ini orang ikhlas, ya Allah. Kalau saya bisa jadi jariah, setiap ayat yang terlontar ini, jadikan ini sebagai sebab engkau bangunkan surga bagi mereka. Dia orang yang pantas dimuliakan. Kalau saja dia telah dimuliakan di dunia dengan sebab ilmunya, maka izinkan kami untuk membangunkan jannah bagi dia. Dan insya Allah lengkapnya jawaban ini akan dilanjutkan oleh orang tua kita, orang Prof. Main. Sebenarnya sudah saya kalau tadi. Jadi betul tadi bahwa kita sebenarnya semua ini dalam posisi uji. Apa tuh? Kita sekarang dalam posisi diuji. Apa sekdes dengan jabatannya diuji dengan jabatannya. Saya sebagai dosen ya diuji. Jangan dikira Ustaz Asgar sebagai dai tidak diuji. Wah, lebih berat lagi ujiannya. Ini Ustaz Dr. Makmur sebagai penceramah juga diuji. Ya Ibu ya, Ibu siapa? Ibu Novi. Jadi kita sedang diuji. Ya diuji. Dan ada satu ungkapan yang bagus. Katakan kepada masalah itu, hai masalah, saya punya Allah yang Maha Esa. Kamu tidak ada apa-apanya. Aku punya Allah yang Maha Esa. Ketika kita punya prinsip itu, maka sebenarnya tidak ada masalah yang besar. Adakah yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada kan? Jadi katakanlah kepada masalah itu, aku punya Allah yang Maha Esa. Terus yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Jangankan orang tidak sholat, orang yang tadinya tidak beriman bisa kok jadi beriman kalau Allah menghendaki kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang seorang istri boleh, misalnya kalau dia narkoba ya, kalau sudah narkoba dan sudah dibayarkan tidak ada solusi ya bisa. Tapi kalau cuma masalah sholat mungkin ya perlu berjuang dulu lah menurut saya. Ya masih perlu berjuang. Dan ada cerita begini, Ibu. Jadi yang membolak-bolak balikkan hati itu siapa? Allah. Makanya kita selalu berdoa yang muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika wa ala tauhid. Jadi ada cerita begini, ada seorang pemabuk. Kebetulan pemabuk ini lewat di depannya seorang syekh, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali. Jadi pemabuk ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh, kalau misalnya Tuhan mau mengampuni dosa saya dan tiba-tiba saya menjadi ulama, bisa nggak? Dia bilang tidak bisa. Terus kalau Allah tiba-tiba berkehendak Anda sebagai ulama tiba-tiba jadi pemabuk, bisa nggak?
Di situ menangis Syarul Bani jalan. Wah kami tidak apa-apa di depan sini. Kalau Allah menghendaki kami tiba-tiba berubah jadi apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri saya mengajak kita, mungkin ada tadi yang keluar rumah tapi lupa baca doa dulu sama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Selalu dibaca di setiap keluar rumah supaya ya sebetulnya gara-gara doa itu Allah memberikan karena di dalam hadis dikatakan siapa yang membaca doa itu dikatakan kufita wawukita wahudita, ya, Anda diberikan petunjuk, Anda dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada kondisi boleh, tetapi kalau saya tadi sepakat dengan Ustaz, kita berjuang dulu lah. Ya. Siapa tahu Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Tadi juga bagaimana itu Fir'aun, orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya, tapi istrinya masih saja bertahan gitu dan mendapatkan jalan surga. Ya, salah satu yang sangat harum baunya ya adalah tadi berbeda tadi kisahnya Ustaz bahwa siapa yang mampu bertahan dengan cobaan-cobaan itu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini yang jarang dipuji, yang juga senang. Kurang pahala. Jadi saya itu kadang juga mulus-mulus terus. Ya. Memang kita ini kita sedikit di pahala. Justru kita cemburu orang yang ungkapan tapi dia bersahabat justru ya. Tapi tadi saya satu kata kunci juga. Setiap kita hadapi satu masalah, katakan masalah, wahai masalah, saya punya Tuhan yang Maha Besar, Allahu Akbar. Itu aja satu kata kunci soal kita akan kuat. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami yakin masih ada di antara Bapak Ibu yang diskusi dengan kita dan narasumber kita, karena kita juga batas waktu, ya. Apalagi ada juga undangannya Pak Camat, nanti seperti kita akan bergeser ke tempat yang ketiga, ya. Ada undangan Pak Camat dan kita tidak mau ke sana. Maka dari itu, sebelum kita akhiri materi kita pada siang hari ini, kembali kami berikan kesempatan kepada dua guru kita untuk memberikan kata kunci dari materi kita pada siang hari. Pertama, kami berikan kepada Ustaz Askar Masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pandangan dalam hidup, maka dikatakan bersoain. Nadarul hayatina bil basirah awil basirah. Jadi sama. Ada huruf bab sod dengan rob, tetapi ada yang dimatkan di babnya, ada yang dimatkan di sodnya, beda. Di mana letak bedanya? Inilah hebatnya kajian Islam. Ada yang memandang hidup ini dengan basirah. Ada yang memandang hidup ini dengan mata kepala. Kalau kita pandang hidup dengan mata kepala, hati kita rusak. Ya. Tetangga beli kulkas, kita yang uring-uringan. Tetangga pelat putih, kita yang kelimpungan. Pokoknya tidak ada enaknya kalau pandang hidup dengan mata kepala. Pandang hidup dengan basirah, dengan mata hati. Ya, pandang hidup dengan mata hati. Kalau kita pandang hidup dengan mata hati, satu kata yang sederhana itu sudah menjadi pemicu untuk kita bisa semakin kuat dan bertahan. Mungkin orang tua kita, guru dan profesor Muhammad, beliau lupa
pernah sambil berdiri saja, beliau katakan, Asgar, saya sampaikan juga tadi malam sama teman-teman, Asgar, gaji itu bukan dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari cukupnya. Ada orang yang gajinya banyak tapi tidak cukup. Ya. Ada orang yang gajinya banyak di atas 10. Ya, maksudnya kalau sudah tanggal 10 sekarat nih. Ya. Tapi dilihat cukupnya. Ada orang yang standar 2 jutaan apa tapi Allah cukupkan. Sekali lagi, di mana letak cukupnya? Di dalam hati. Kalau kita lihat dengan basirah, Masya Allah. Jadi selalu kita ajar begitu istri kita, anak kita. Masih bagus kita daripada kita pergi cari kayu bakar. Masih bagus kita daripada kita lok kaki melempak wai. Masih bagus kita. Jadi akan mendatangkan rasa syukur. Maka kunci kebahagiaan itu ada di dalam 2 kata, syukur dan sabar. Sabaru wahtasabu. Ya, sabar dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap kebaikan dari Allah. Ya Allah, kalau ini sudah menjadi takdirku, saya jalani, kuatkan saya untuk mempercepat saya sampai di jannah. Demikian dari kami. Syukran Ustaz. Jadi istri saya tuh selalu bilang sama saya, tidak usah terlalu memburu harta, karena bagi saya harta itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Jadi dia tidak pernah meminta saya untuk bekerja lebih dari seharusnya. Ya seperti itu. Jadi bagi dia harta itu bukanlah sesuatu yang harus dikejar sampai kita sakit atau sampai kita harus mengambil haknya orang lain. Ya. Jadi saya juga santai-santai juga. Karena memang dari mertua juga begitu. Mertua saya bilang, tidak usah Miki terlalu mau begini begitu cari itu tidak usah. Karena bagi kami harta itu bukanlah sesuatu yang perlu di-upload di medsos gitu. Jadi ternyata memang dalam dunia tasawuf itu rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Kemudian di atasnya itu kesehatan. Di atasnya itu keturunan yang saleh, dan rezeki yang paling tinggi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Sebagai contoh misalnya seandainya Pak Sekdes mungkin punya uang 10 miliar, saya yakin dan percaya dia tidak akan di sini melayani masyarakat. Seandainya saya sama Ustaz Asgar punya uang 1 triliun, atau kamu soal yang berapa triliun itu? 271 itu. Saya tidak akan ada di sini. Di penjara. Ya, mungkin tidak ada di penjara. Iya enggak? Ya Allah. Jadi Gus Baha, kalau saya di medsos mengidolakan Gus Baha yang sering pakai bahasa Jawa itu ya. Jadi posisi kita ini adalah posisi terbaik kita hari ini. Karena boleh jadi ketika kita dikasih kekayaan atau pangkat, mungkin kita akan terpleset. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya mari kita ridho dengan ketentuan Allah, dan untuk mendapatkan ridhonya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan belakang. Terima kasih. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.